Teknik menyusui dan ASI eksklusif. Aulia Bestari. Dik 3 Kebidanan. Universitas Muhammadiyah, Tasikmalaya. Baik, perkenalkan, nama saya Aulia Bestari, mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui. Nah, di sini ada sempurnanya ASI. Apa sih yang dimaksud sempurnanya ASI? Nah, ASI adalah cairan hidup yang memiliki kandungan sempurna dan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, kenapa sih ASI begitu sempurna? Nah, karena ASI mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang kesemuanya sudah dalam kadar dan tingkat yang seimbang. Yang kedua, adanya kolostrum. Antibodi dalam kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi. Dan yang ketiga, Montgomery glands, bulatan-bulatan kecil yang menonjol di area areola memae yang memberikan pesan spesifik, yaitu ketika bayi baru lahir, ASI yang diproduksi belum berlimpah. Jadi pas bayi baru lahir teh kan teh geuning biasana sok sedikit ning caina teh hayang wajar teh. Sekarang ke persiapan apa saja yang bisa dilakukan ibu ketika hamil untuk menyusui nanti. Nah, persiapannya teh yang pertama, siapkan psikologis, tanamkan dalam hati untuk siap menyusui bayi nantinya. Nah, jadi teteh harus ditanamkan nanti teh pas hamil teh, oh saya siap buat menyusui. Jangan takut, takutnya nanti pas udah lahiran atau punya anak gak ada air susunya. Jadi kita teh harus tanamkan dalam hati siap untuk menyusui. Jadi insya Allah cairan ASI-nya juga banyak. Nah, yang kedua, baca buku dan artikel tentang menyusui atau ibu ikuti kelas menyusui prapersalinan. Janten bisa juga teteh mengikuti kelas prapersalinan, misalkan di posyandu ada tentang teknik menyusui, bisa ikutan atau bisa juga dilihat di Google teh, di Google. Nah, yang ketiga, hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Dan yang keempat, mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui. Dan yang kelima, menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup, termasuk alat pompa menyusui. Nah, jadi nanti teh kalau misalkan mau menyusui bisa juga dilakukan seperti bra menyusui yang ada bolong di tengah ini teh. Nah, terus juga bisa misalkan kalau misalkan sibuk bisa dipompa, si air susunya bisa disimpan juga di freezer kulkas. Nah, yang keenam, mulai menyiapkan baju menyusui yang mudah nantinya proses menyusui. Jantan teh biasanya kalau misalkan kamu menyusui mah menggunakan baju yang ada kancing di depan atau sleting di depan. Nah, yang ketujuh, belajar dan praktik bisa diperoleh di kelas menyusui juga teh. Yang pertama tentang inisiasi menyusui dini, yang kedua posisi dan perlekatan, yang ketiga posisi menyusui, yang keempat manajemen para ASI, dan yang kelima manajemen penyimpanan ASI. Dan selanjutnya yang pertama hypnobreastfeeding. Nah, apa sih yang dimaksud hypnobreastfeeding itu? Kepercayaan diri seorang ibu untuk bisa menyusui menjadi modal utama mengasihi. Salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Sama seperti saya tadi bilang teh, jadi kalau niatnya kita pas hamil, oh saya tuh pengen menyusui, jadi insya Allah nanti si air susunya juga banyak. Jadi kunci utamanya teh keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Nah, dan yang kedua, inisiasi menyusui dini teh. Nah, apa sih yang dimaksud inisiasi menyusui dini itu? Kehangatan dan dekapan dari ibunya yang dibutuhkan seorang bayi pada saat bayi begitu lahir. Begitu juga sebaliknya teh. Jadi inisiasi menyusui dini teh proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama. Jadi biasanya kan teh bayi pas baru lahir mah langsung dikieukeun teh dina perut ibuna. Jadi si bayi teh disuruh cari puting sendiri. Kan skin to skin, jadi biar hangat. Kan si perut ibunya teh gak usah pakai alas apa-apa, jadi langsung kulit bayi sama kulit ibu teh nempel. Yaitu teh tujuannya teh untuk membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam. Jadi dia kan teh didekapkan, jadi dibiarkan si bayi teh sina cari putih susu ibu sendiri.
jadi teu kada diasap-asap Kakumpul ya. gitu nya pasti ngalaskeun. Nah terus yang selanjutnya menyusu awal. Jadi teh menyusui awal teh dari awal teteh menyusui kan awalnya teh susah gitu menyusui teh, tapi nanti mah kalau misalkan udah lama mah terus si dedenya udah gak nyusui pasti oh jadi dulu teh pas pertama punya anak teh nyusui teh susah. Jadi ada pengalaman teh gitu. Ciri bayi efektif menyusui itu bayinya teh tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu. Jadi kita si badan bayi teh menempel, jadi si bayi disimpan di sikut, iya tangan kita ke bokong, jadi ditempelkan ke dada kita, ke perut kita. Jadi telinga bayi dan telapak pada bayi teh selurus, jadi kia teh diluruskan selurus kia. Mulut bayi terbuka lebar, jadi si mulut bayi teh terbuka lebar, dagu bayi teh menempel pada payudara, jadi ditempelkan teh kena payudara nanti. Terus sebagian areola teh masuk kan, iya areola teh nu hitam teh areola, iya si puting teh ngun, iya teh namanya areola hitam teh. Nah jadi yang si kalau misalkan si bayi menyusut teh, si bayi teh mulutnya harus terbuka lebar, terus semua si areola teh jadi yang masuk teh bukan putingnya aja, yang bagus mah semua. Jadi dihap. Jadi semua ini teh masuk teh, masuk ke si mulut bayi. Yang bagus mah. Teh jadi ciri-cirina oge kepala teh agak mengadah teh, jadi semuk kieu. Terus si bayi teh tampak kuat mengisap dengan irama perlahan, puting susu tidak nyeri. Tah jadi ciri-ciri bayi efektif menyusui teh pamita teh menyusui teh si puting teh pas disusu ku si dede teh teu nyeri oge karosna teh. Terus si bayi teh refleks menghisapna teh kuat ning teh. Kuat eta teh ciri-ciri bayi menyusui efektif. Jadi saya teh kami dede bayina oge, kami si dedena. Mohon ciri-ciri teh kitu. Tah terus salajengna teh aya posisi menyusui. Tah ayeuna teh posisi menyusui bayi. Ya 5 caranya teh. Nu pertama teh tiasa ditingali posisi menimang. Anu tangan ieuna dina sikut, si bayi teh mun si kepala dina sikut, si tangan sebelah kita ke bokong, terus ini ke belakang tangan. Ini teh ditempelin. Jadi di kieukeun teh tah posisina. Nu pertama. Anu kadua mah ieu teh tah posisi menyilang. Posisi menyilang teh sebenarnya teh kieu teh tangan ieu di dieu bayi di kepala, terus nu ieu di dieu. Enten kieu, tapi anger posisina mah ieu ditempelkeun. Nah posisi ketiga mah seperti kieu teh posisi tiduran dan menyamping. Enten biasana kan sok ya geuning teh bobona kitu, tapi baina anger teh si ieu teh ditempelkeun. Posisina teh mun tah satos kieu. Terus anu posisi nu kaopat tah posisi mengempit. Posisi mengempit teh jadi dina luhur bantal si dede bayi teh geus sami teh nu katilu luhur bantal. Iya pas sami dina luhur bantal si dedena disimpen kitu. Nah bantal tananganna urang pikirkan. Terus ieu we dina masa ka si dede bayina. Muhun dicepeng terus tapi kedah caket teh dikieukeun. Nah ieu nu terakhir posisi semi duduk. Janten tiasa oge teh jadi kita teh bari posisi tiduran setengah duduk geuning teh. Itu biasa teh tapi dina bantal si dede bayina disimpen di kieu. Sami posisina mah cuman anu hiji tangan dikadiekeun ka payun kieu. Anu hiji nya teh ieu kana nenena. Salajengna ASI eksklusif teh. Nah janten teh ASI eksklusif teh penting teh murni 6 bulan teh di pasien ASI eksklusif. Jadi teu kenging di pasien MPASI saacan langsung ti 6 bulan. Mun jadi pemberian ASI eksklusif teh bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air putih dan tanpa pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur nasi. ASI eksklusif juga teh selama 6 bulan pertama kehidupan menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam setelah melahirkan. Menyusui harus on demand sesering yang diinginkan bayi siang dan malam. Dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapat ASI eksklusif yaitu pertama, bayi akan memiliki resiko kematian karena diare 3,94 kali lebih besar dibandingkan bayi yang memperoleh ASI eksklusif. 2, bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Yang keempat, bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menyebabkan bayi mudah mengalami sakit. Dan yang kelima, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif berisiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui eksklusif akan turun
Itu teh kan ibu anu sok nuju menyusui mah berat badan teh sok anu turun nih eta hal biasa soalnya kan mengeluarkan ASI. Itu tenan naon. Nah, selanjutnya untuk menjaga keberlangsungan menyusui hingga 6 bulan tentunya tidak sederhana. Teteh perlu mengetahui bagaimana cara menjaga volume ASI tetap terjaga dengan menghindari masalah menyusui yang mungkin timbul. Pertama, rutin menggosokkan payudara 2-3 jam sekali, baik secara menyusu langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Lanjutkan dengan peras payudara yang tidak disusukan. Nah, jantan teh yang pertama teh ya teh si payudara teh nging sina penuh terus jadi kena dinenkeun. Jadi terus nu kaduana dinenkeun teh nging tiba sabelah. Jadi misalkan nu ayeuna nu kanan berarti mungkin nu kirieun dinenkeun teh. Nah, yang ketiga, jika ibu berjauhan dengan bayi, bekerja atau berpergian, atur waktu untuk mengosongkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu. Jantan misalkan teteh sibuk kerja biasa dipamping, jantan disimpan di freezer gini teh untuk kebutuhan asinya teh. Terus tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Nah, yang pertama tanda bayi cukup ASI teh bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari kenaikan berat badan teh. Jantan di usia ieu teh tiasa ditingali 0 dugi ka 3 bulan teh 750 sampai 600 gram per bulan. Ieu teh kenaikan berat badan teh. Ti 3 sasi dugikeun ka 6 sasi 500 per 600. Ti 6 sasi dugikeun ka 8 sasi 300 per sampai 400. Ti 9 sampai 12 200 sampai 300 gram kenaikan teh per bulan. Nah, yang kedua, payudara terasa kosong setelah menyusui, BAK 4 sampai 6 kali sehari dan BAB-nya. Jantan bayi teteh tanda bayi cukup ASI teh BAK nate buang air kecil nate lebih dari 4 sampai 6 kali per hari. Terus BAB-na oge lancar. Terus bayi aktif dan tidak rewel. Nah, jadi bayi tanda bayi cukup ASI teteh si bayi teh tidak rewel, gampang nangis, tak kecuali lamun misalkan nangis berarti yang nenen eta teh mohon. Tas ieu nu kadua, memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI ataupun menjaga volume ASI, baik ibu bekerja di luar rumah ataupun ibu bekerja di rumah. Memerah untuk menjaga asupan ASI cukup dengan melakukan perah pada sesi menyusui. Terus yang terakhir, masalah menyusui. Menyusui itu banyak tantangannya, tapi ada banyak solusinya asal mau belajar dan terbuka. Nah, yang pertama puting lecet. Terjadinya biasanya pada awal-awal ibu menyusui. Nah, karena posisi dan pelekatannya keliru, nah terjadi puting lecet teh bisa terjadi oge karena posisi dan pelekatannya keliru. Jantan tersesuai gini teh cara penyimpanan bayina, posisi menyusui teh kumaha jantan tiasa oge mengakibatkan lecet karena si puting susuna teh jantan kantos strategi pangintennya. Tah jantan ieu teh lecet si puting susuna teh karena tidak sesuai teh. Tah, ras nu kadua, payudara bengkak diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Jantan teteh kantos teu ngoroskeun bengkak payudarana. Henteu aya bengkak. Tah pami misalkeun nya bengkak teh diakibatkeun teteh si cai nena teh kan kira namanya dinenkeun sebelah-sebelah. Tah misal teh ieu can CF dinenkeun ka dieu tah kedah nama CF-keun heula muhun jantan ke dialihkeun ka dieu kanu kiri kitu tah. Jantan misalna teh pami bengkak teh karena si posisi nena sareng nenana teu rugikeun ka CF. Tah, terus nu katiga, ASI sedikit. ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan BB bayi. Jantan teh ASI sedikit teh tidak dapat diprediksinya teh, tapi tiasa ditinggalin teh tina si kenaikan si dede bayina. Misalkan teh ditimbang BB teh naik wae tiap sasi berarti ASIna cekap ieu mah. Tah nu kaopat, oversupply ASI atau aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersedak dan tidak nyaman. Nah, jantan teh bayi gini sok tiba-tiba gumoh keluar olab atuh saur Sundana mah. Tah eta teh karena kelebihan ASI jantan kawargan teuing gitu tah jantan si ASIna teh keluar deui muhun gitu, tapi eta mah teu sabios lamun misalkeun kitu langsung disendawakeun teh tiasa dikirkeun di puk kitu ge tiasa dikirkeun. Jadi pas tersedak teh henteu uih deui kalebet tapi keluar si ASIna teh. Teteh atos panginteunya teknik menyusui teh abina sareng ASI eksklusifna punten bilih kalepatan dina penjelasanna. Terima kasih.